bisa nemuin, mungkin biasanya kan di perusahaan atau di bisnis apapun pasti ada semacam apa sih, kayak evaluasi evaluasi gitu kan, mungkin bisa per minggu, bisa per bulan. Nah, di situ kita bisa tahu kayak apa sih kekurangan dari bisnis kita dari bulan yang lalu atau minggu yang lalu gitu. Jadi di sini kita bisa nemuin kayak problem atau kesalahan yang mungkin pernah dilakuin. Nah, yang selanjutnya yaitu understanding the story. Nah, jadi di sini tuh kayak mungkin dalam satu data tuh mungkin mengandung banyak story ya, atau mungkin di sini kita bisa nangkapnya lebih gampang tuh mungkin kayak poin. Jadi pasti kan di dalam suatu data tuh pasti terdapat banyak poin gitu loh. Nah, jadi di situ kita dengan data visualization ini kita bisa paham lebih jauh gitu. Paham lebih jauh dan lebih cepat. Lalu yang selanjutnya ada exploring business insight. Balik lagi ya, sebenarnya ini buat explore. Jadi lebih ke arah kayak misalnya nih, biasanya teman-teman tim data analis sih biasanya itu diminta buat kayak gaining insight baru gitu loh dari suatu data itu. Jadi mungkin ini lebih ke arah kayak buat planning atau mungkin buat ibaratnya kayak upgrading gitu. Lalu selanjutnya adalah grasping the latest trends. Oke, kurang lebih sama ya sama yang kayak sebelum-sebelumnya. Lanjut ke yang selanjutnya itu, ini kelihatan nggak ya? Jadi ini kayak ibaratnya kayak jenis-jenis visualisasi data ya, jenis-jenis chart, sorry. Nah, jadi di sini ada banyak jenisnya. Ada histogram, line chart, scatter plot, 3D, and many more. Oke, next. Nah, lanjut ke bar chart ya. Nah, biasanya yang gue temuin sih ada beberapa orang yang masih belum bisa bedain antara bar chart sama histogram ya. Kadang beberapa orang kayak masih miss di sini. Jadi yang dimaksud bar chart itu perbedaannya dengan histogram adalah bisa dilihat dari x-axisnya. Itu satu ya, bisa dilihat dari x-axisnya. Biasanya kalau misalnya bar chart ini, dia x-axisnya lebih bersifat kayak kategorikal gitu datanya. Untuk x-axisnya. Atau sumbu x. Itu perbedaan yang pertama. Kalau yang untuk yang histogram ini kan dia lebih ke interval ya datanya ya. Kayak misalnya nih, kayak tinggi badan dari 60 ke 65 tuh ada berapa sih gitu. Dan seterusnya. Bisa juga mungkin kayak umur, age, atau yang lainnya. Nah, terus perbedaan yang kedua, itu adalah kalau bar chart itu pasti ada sela-selanya di antara dua batang. Ya, di sini bisa kelihatan ya, ada semacam space di antara dua bar. Kalau histogram tuh pasti nyatu dan nggak ada space antar barnya. Oke, untuk fungsi mungkin Nunun udah paham ya, soalnya ini udah familiar banget bar chart. Terus selanjutnya horizontal bar chart. Nah, kalau ini mungkin bedanya sama bar chart yang sebelumnya adalah kalau horizontal bar chart ini lebih tujuannya untuk nunjukin kayak tingkatan gitu atau level. Jadi di sini kita bisa lihat ya kayak yang paling atas tuh adalah yang dia yang nilainya paling tinggi dan sampai seterusnya yang paling bawah. Oh iya, untuk bar chart ini biasanya urutannya kadang bisa juga based on level juga. Cuman bar chart lazimnya itu harusnya buat kayak secara lebih apa urutannya lebih kayak kronologis gitu. Jadi tergantung kayak ceritanya mau mulai dari mana. Sedangkan kalau horizontal ini emang bener-bener buat kayak urutan gitu atau level. Histogram tadi udah dijelasin sedikit ya. Dan mungkin penggunaannya lebih sering buat kayak semacam frekuensi gitu dari suatu interval. Dan mungkin ini jarang dipakai juga sih ketimbang bar chart ya. Lebih sering dipakai bar chart. Nah, yang selanjutnya ada pie chart. Pie chart ini biasanya digunain buat data-data yang
kayak istilahnya tuh kayak kadar atau persentase gitu. Jadi kelihatan ya. Pokoknya jumlah dari seluruhnya ini menunjukkan bahwa dia kayak satu kesatuan atau mungkin 100% kah atau mungkin derajat 360 derajat. Pokoknya satu lingkaran ini kalau dijumlahin itu menunjukkan kayak satu kesatuan itu. Selanjutnya ada line chart. Line chart ini menurut gue lebih kayak fleksibel gitu ya. Jadi kayak sebenarnya lebih sering dipakai buat time series, data time series gitu. Dan dia juga bisa kayak diisi dengan beberapa istilahnya apa ya, kayak observasi gitu. Jadi nggak cuma satu, bisa lebih, bisa nggak terbatas juga. Sedangkan kalau yang lain mungkin kalau semakin banyak mungkin kayak semakin kayak kurang bisa dipahami gitu loh, karena kayak semakin banyak observasinya makin susah dibaca. Kalau misalnya line chart ini masih oke untuk misalnya observasinya diperbanyak. Ya. Next, yang selanjutnya itu ada tree map chart. Nah, kalau ini tuh mungkin teman-teman agak sedikit jarang lihat kali ya. Jadi tree map chart ini lebih dibikin buat kayak kita pengen nunjukin observasi yang banyak banget. Jadi kayak misalnya nih di sini kan world population. Mungkin kalau di sini kan dia pakainya benua ya, jadi mungkin nggak terlalu banyak. Yang biasanya dipakai tuh biasanya buat kayak negara gitu. Misalnya world population tapi datanya based on country gitu. Jadi ntar mungkin paling banyak China, terus Amerika, India, Indonesia, sampai negara yang jumlah penduduknya paling kecil. Jadi tujuannya pakai tree map chart ini lebih kayak pengen nunjukin keseluruhannya gitu dengan observasi yang sangat banyak. Kayak contohnya negara tadi. Jadi sampai negara yang jumlahnya terkecil pun nanti bakal tergambar di sini kotak-kotaknya. Ini di Tableau sama Power BI ada. Nah, untuk yang selanjutnya ada map ya. Kalau map ini ya di sini dia lebih main ke level warna ya. Sebenarnya bisa juga kalau misalnya teman-teman mau pakai angka, tapi kalau untuk negara yang sebanyak ini rasanya kayak enaknya dilihatnya kayak kurang enak gitu. Jadi di sini better pakai warna, dan fungsi map ini lebih gampang kalau kita pakainya di Tableau atau Power BI. Jadi dia udah nyediain kayak semacam apa sih, kayak dia punya data Indonesia tuh posisinya di mana, dia kayak misalnya Cina di mana. Jadi ntar teman-teman tinggal input nama negaranya aja, terus ntar langsung muncul di petanya. Jadi lebih cepat ya. Makanya sekarang kan banyak tuh kayak website-website tentang corona atau covid gitu yang nunjukin kayak peta-peta daerahnya gitu, kayak misalnya Jawa Barat berapa, Jawa Tengah berapa gitu-gitu. Tuh kebanyakan dia pakainya Tableau. Jadi Tableau atau Power BI sih. Setauku kalau Power BI itu terakhir itu sekarang udah berbayar ya, kalau misalnya mau pakai istilahnya kayak fungsi peta ini yang di share atau di embed di web, dia terakhir berbayar ya. Soalnya saya ingat gue tahun lalu dia masih gratis, cuman baru-baru ini kayaknya dia jadi berbayar Power BI. Untuk Tableau masih harus berbayar untuk kayak nge-share mapnya ini, kecuali kalau Tableau-nya Tableau public ya. Oke, next. Nah, ini selanjutnya workload. Ini kemarin masuk ke webinarnya kemarin ya, yang scraping gitu, mungkin harusnya masuk. Jadi workload ini buat kayak visualisasi, nunjukin frekuensi seberapa sering sih kata itu ada atau muncul gitu. Kayak misalnya di sini yang paling besar kan Smith ya, berarti dalam hal ini Smith atau kata Smith itu munculnya paling sering. Dan mungkin di sini yang paling kecil adalah Davis. Nah, Davis di sini dia kayak frekuensi kemunculannya itu yang paling jarang ya. Next. Nah,
Ini dashboard ya. Yang tadi udah keceritain, kayak sekarang kan kayak lagi banyak dipakai nih dashboard, terutama semenjak ada pandemi corona ini. Jadi banyak yang entah pemerintah provinsi atau kabupaten pakai dashboard semua webnya sekarang. Jadi intinya dashboard tuh kayak kumpulan dari banyak worksheet atau visualisasi data itu. Jadi ada nggak cuma satu ya, kayak beratnya kumpulan dari visualisasi data atau worksheet atau raw data. Oke, selanjutnya next. Nah, ini buat tools-toolsnya ya. Tadi mungkin udah beberapa kali ku sebutin, kayak ada Tableau, Power BI. Yang pernah gue pakai sih dua itu sih, Tableau sama Power BI. Yang selebihnya gue belum pernah pakai. Karena Tableau sama Power BI kayaknya kayak musuh buyutan dalam hal kayak visualisasi data sih. Soalnya emang tinggal drag and drop, jadi lebih enak, dan fungsi visualisasi atau jenis visualisasinya tuh banyak banget di Tableau maupun Power BI. Ya, sampai tahun kemarin sih gue masih lebih prefer ke Power BI karena dia itu tadi ada fungsi buat kayak nge-embed visualisasi map ke web free, masih free ya, sampai kurang kayaknya tahun lalu deh terakhir tuh. Terus baru-baru ini jadi berbayar. Terus gue juga pernah gue pakai juga Tableau buat di tempat magang gue sebelumnya di investor ya. Next. Nah, ini semacam gambaran aja sih, kayak mungkin bisa jadiin pertimbangan, kayak mungkin teman-teman mau pakai apa gitu buat visualisasi data ini. Jadi sebenarnya software-software ini nggak cuma buat visualisasi ya, bisa juga buat kayak pre-processing atau edit data atau analisis data lebih jauh, bisa juga. Cuman memang yang Tableau sama Power BI unggulin tuh lebih ke visualisasinya sih kalau yang gue lihat-lihat ya. Jadi ini semakin ke atas tuh semakin mudah dipakai, dan semakin kanan tuh kayak apa sih, UI-nya atau tampilannya tuh kayak makin enak buat dipakai dan makin lengkap fungsinya juga. Jadi ini bisa jadi pertimbangan ya. Nah, itu mungkin sedikit kayak apa sih, ngasih tahu aja sih beberapa jenis kayak visualisasi data ini. Oke, next mungkin kita lebih ke kayak study case kali ya, atau mungkin lebih ke arah mungkin kayak kesalahan-kesalahan yang biasanya dilakuin sama banyak orang. Jadi ini masih seputar visualisasi data ya. Nah, ya jadi di sini bisa teman-teman lihat. Jadi ini ada data comparison, perbandingan dari isu yang diterima sama isu yang terselesaikan. Jadi ini mungkin lebih kayak apa sih, kayak customer service mungkin, terus ada yang kayak komplain gitu. Nah, sini kita bisa lihat ya. Ini kayak ibaratnya tampilan apa sih, defaultnya kalau di Excel kan kayak gini ya. Nah, tapi sebenarnya tampilan yang di sini sama Excel tuh sebenarnya masih kurang kurang enak dilihat gitu. Kalau misalnya kita pakai ini buat kayak di bisnis gitu, atau mungkin ketika kita ingin kayak sharing insight gitu-gitu. Jadi kembali lagi sih, kita mungkin kalau misalnya balik lagi ke tujuan dan audiensnya. Kalau misalnya kita audiensnya kayak dosen, terus emang tujuannya buat kayak presentasi akademik, mungkin gini gini udah oke ya, karena emang ini udah tampilan defaultnya dari Excel. Terus tapi kalau misalnya buat kayak ingin sharing insight atau mungkin bisa lebih ngena gitu, atau mungkin grafiknya bisa bercerita lebih ke audiensnya, mungkin kalau di bisnis ya mungkin lebih mempertimbangin itu daripada mungkin kayak kelengkapan atau dan lainnya. Ya, jadi di sini bisa dilihat ya, di sini ada juga judul, x-axis sama y-axis.
sama legend juga ada di bawah ini, dan ada label-labelnya juga. Nah, jadi di sini kita ibaratnya kita evaluasi satu-satu ya. Di sini tuh ada beberapa redundant atau kayak pengulangan yang sebenarnya nggak terlalu necessary gitu atau nggak terlalu diperluin. Yang pertama adalah judul sama legend. Jadi di sini dia udah ngasih judul jelas, clear, tapi di sini kayak dikasih legend ulang lagi. Jadi di sini better sebenarnya title-nya tuh kita ubah ya better. Karena ibaratnya kayak udah ada yang mewakili ini yaitu legend ini. Jadi sebenarnya nggak perlu dijelasin lagi soalnya udah dijelasin di bawah atau sama grafik ini juga. Jadi kayak sebenarnya judul ini nggak perlu ya. Dan better sebenarnya judul ini diisi dengan kayak poin atau cerita yang ingin kita sampaikan gitu loh ke audiensnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah yang redundant lagi itu adalah x-axis ini sama label dari datanya. Kalau misalnya udah ada kayak x-axis gini kan kita cuma tinggal ngelihat ke sebelah kirinya kan. Kalau misalnya udah x-axisnya kan kita nggak perlu ada label ininya. Atau mungkin salah satunya lah harusnya nggak ada. Ya, kalau misalnya mungkin tujuannya biar kayak ada nilai exactly-nya atau nilai tepatnya, it's okay sih. Cuman kalau dalam hal kayak bisnis atau sharing insight kayaknya nggak terlalu perlu ya. Apalagi di sini kan udah kelihatan ya, kayak misalnya di sini ada lonjakan, di sini ada apa kenaikan, di sini ada turunan, terus di antara dua ini dia tingginya sama kan udah kelihatan. Jadi kayak sebenarnya angka ini nggak perlu atau label ini nggak perlu lagi sih, soalnya udah kelihatan jelas kan kalau ini tingginya sama. Ini dari Januari ke Februari ada peningkatan. Jadi udah clear sih. Nah, better oh ya ada satu lagi. Sebenarnya untuk comparison time series better menggunakan line chart ya daripada bar chart kayak gini. Soalnya di sini kita juga bisa lihat apa sih kayak di sini kalau untuk bar chart mungkin kita agak susah kali ya untuk kayak ngebandingin mungkin yang tingginya agak sama. Kayak misalnya Oktober ke November. Dari biru sama biru ini kayak apa sih istilahnya? Kayak susah buat dibandingin gitu. Dan selain itu juga kayak ada semacam space yang terlalu jauh gitu loh antara misalnya kita pengen compare antara yang biru doang terus kayak ini terlalu jauh. Jadi better line chart sih. Nah, jadi ini untuk sementara tadi judulnya kita hapus dulu, legendnya kita hapus dulu, terus kita bikin line chart. Nah, dari sini kan kita buat comparison juga lebih enak daripada bandingin bar chart ini kayak dua-dua gini. Lebih enak pakai line chart. Selain itu juga karena datanya emang time series, jadi better pakai line chart ya. Nah, terus next. Nah, di sini tuh orang-orang kurang merhatiin ini juga kayak masih banyak space kosong di sini nih kayak nih banyak space kosong kan dari 0 sampai ke sekitar 70 ribuan. Jadi better sebenarnya kita turunin skalanya, skala dari x-axisnya. Jadi kayak puluhan gini cuman pakai K. Jadi pasti jadi kelihatannya kan space yang kosong tadi itu kayak udah nggak ada lagi gitu. Jadi makin kecil space-nya. Jadi kayak lebih ini kita pengen nunjukin kayak kenaikan dan keturunannya tuh ibaratnya kayak lebih curam, kita pengen ngasih tahu gitu loh. Mungkin di sini agak sedikit pakai kayak apa mungkin biar kelihatan sedikit apa sih kayak hiperbola tapi it's okay sih. Apalagi kalau misalnya kita dalam hal bisnis kan kita emang harus kayak punya evidence yang benar-benar jelas. Nah, jadi kita nunjukinnya dengan cara oh ini turunnya turun banget nih atau ini naiknya naik banget. Nah, oke. Jadi di sini kita turunin skalanya untuk x-axisnya.
Terus untuk bulannya juga kita singkat soalnya biar enak juga, daripada miring-miring gini kan better, kayak looknya lebih enak dengan kayak tiga huruf gini. Terus ini legendnya di bawah sini ya. Nah, ini juga ada problem lagi. Sebenarnya legend itu yang dibuat sama Bill Gates. Jadi kan Bill Gates kan nyediain ada 4 tempat buat legend, di bawah, di kanan, di atas, sama di kirian. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita ngikut apa sih kayak teori psikologi itu, sebenarnya seharusnya atau sebaiknya tuh legend itu harusnya nyambung sama kayak garisnya ini. Nah, jadi gini, lebih better dilihat, dan kayak orang-orang yang pertama kali lihat tuh pasti langsung kayak ngeh dan langsung nangkep gitu loh. Timbang kalau misalnya kayak harus terpisah ini. Oke, terus selanjutnya tadi yang yang gue bilang sebelumnya, kurang judul ya, judul yang kayak lebih menarik aja. Soalnya kalau misalnya judulnya kayak ini kayak boring banget kan, selain karena redundant tadi, juga kayak judulnya gue rasa boring sih. Terus kayak kurang dapet, atau kayak nggak ada poinnya, kayak nggak ada poin atau story yang ingin disampaikan gitu loh. Kalau sekedar judulnya gini doang. Oh ya, ada satu lagi, terus cara teori teori Gestalt ya namanya, Gestalt. Eh, dia kayak ahli psikologi visual gitu. Jadi biar mata kayak lebih enak nangkepnya tuh dikasih persamaan warna dan posisinya juga deketan gitu. Jadi kayak kayak gini sebelahan dan warnanya sama. Pasti lebih nangkep lah orang-orang yang baru pertama lihat, first looknya pasti langsung nangkep maksud dari garis ini tuh, maksudnya receive, garis itu maksudnya resolve. Dan nah, ini judul yang kayak ibaratnya mungkin lebih ngasih cerita atau kayak poinnya gitu. Jadi di sini tuh tujuannya sebenarnya eh, call center ini atau customer service ini tuh sebenarnya dia eh, apa sih, habis mengalami kayak ada PHK gitu. Jadi ada 3 pegawai call centernya atau customer service tuh kayak di PHK gitu. Dia pengen nunjukin bahwa eh, setelah kayak kehilangan 3 pegawainya tuh kayak mengalami kayak penurunan dari apa sih kayak isu yang diselesaikan atau di resolve gitu. Jadi dia pengen, berarti dia tuh pengen ngasih tahu bahwa kita tuh kurangan pegawai gitu loh, setelah kemarin ada 3 pegawai yang udah di PHK. Jadi di sini mungkin kayak buat penekanan, dan judulnya juga ibaratnya lebih mengandung poin dan kayak ada ceritanya gitu, better daripada yang tadi. Kayak next. Nah, ini gue biasanya, ini problem yang biasanya dilakuin sama banyak orang juga ya. Itu mereka kayak lebih suka pakai, nggak tahu kenapa deh, kayak lebih suka pakai stack stack bar chart gini. Padahal gue dulu waktu pertama masuk kuliah ya, tuh kayak dosen gue ngasih tahu bahwa kalau bisa tuh untuk visualisasi hindari stack bar chart. Yang pertama karena ya kita bisa lihat ya kan, mungkin teman-teman bisa lihat di sini sebenarnya maksud atau poin atau cerita yang pengen disampaikan sama eh, presenternya tuh apa sih dari grafik ini gitu. Di sini teman-teman bisa lihat ya, yaitu di mana kayak Cina dari setiap quarter tuh pasti kayak meningkat gitu loh, meningkat terus. Ya sebenarnya poinnya di situ kan, sebenarnya pengen disampaikan sama presenternya tuh itu, yaitu Cina dari setiap masa tuh selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan gitu. Sebenarnya itu, jadi sedangkan di sini kita bisa lihat bahwa kayak sebenarnya chart ini tuh nggak bisa dipakai buat kayak comparison atau mungkin nunjukin perkembangan gitu kan. Soalnya ya kita bisa lihat aja nih, untuk chart dari Cina ini dia ibaratnya kayak titik awalnya aja nggak sama. Jadi kayak nggak bisa buat
perbandingan atau comparison gitu. Nah, sebenarnya gue juga kayak dari dulu kayak selalu ngehindarin stack bar chart ya, soalnya kayak wah terlalu apa sih kompleks dan kayak terlalu banyak problem sih. Nah, sebenarnya kalau gue ngasih suggestion paling ini karena ini datanya dari waktu ke waktu better dia dipindah ke time series juga, dan dia juga observasinya kan lumayan banyak nih, ada sekitar 6 kan observasinya, jadi better pakai line chart tadi. Nah, ini tampilan basic atau defaultnya dari Microsoft Excel ya. Itu gini. Nah, tapi masih kayak ya sama sih, masih pokoknya tampilan default yang di Excel tuh masih banyak kayak problem gitu yang perlu diperbaikin gitu. Nah, oke. Pertama yang perlu kita perhatiin adalah sebenarnya kan di sini cerita yang pengen disampaikan adalah kayak Cina tuh dari kayak terus mengalami peningkatan kan dari tahun ke tahun. Nah, dan sama kayak tadi sih, kayak label ini kayak redundant gitu sama x-axis-nya. Terus juga title-nya boring juga ini. Nah, mungkin better labelnya nggak perlu ya, soalnya di sini kita pengen kayak nyampain bahwa Cina tuh terus mengalami peningkatan, jadi cukup dilihat dari garisnya aja udah kelihatan kan, nggak perlu pakai label juga, dan kita udah ada x-axis juga, jadi kita nggak perlu adanya redundant itu. Nah, ini kayak hasil akhir ya. Belum akhir, sorry. Jadi ini kayak hasil yang better dengan judul yang nggak boring. Terus di sini dia cuma kayak istilahnya grafiknya tuh pengen nampilin satu poin atau cerita itu tadi, itu bahwa Cina tuh kayak makin di sini makin mengalami peningkatan. Dan mungkin di sini dia nambahin cerita juga bahwa Cina tuh kayak ibaratnya semakin mengejar Amerika. Ya kelihatan ya. Terus juga judulnya nggak boring. Dan untuk yang lainnya, karena yang lainnya itu sebenarnya kayak ibaratnya kayak pemeran pembantu gitu kan, sebenarnya nggak terlalu necessary, nggak terlalu diperluin. Jadi ya udah kayak kita cukup bikin abu-abu aja. Jadi kita di sini cuma nekenin antara Amerika sama Cina, karena story yang pengen kita sampaikan itu adalah tentang Cina dan Amerika ini. Oke, next selanjutnya. Nah, ini ada kayak intensitas kayak relationship dari umur ke umur ya. Jadi di sini bisa lihat kayak di sini kayak percobaan pertama itu ketika umur 13 tahun lebih. Terus oh ya, ini namanya histogram ya. Jadi nyambung ke yang tadi, ini tuh histogram. Soalnya nggak ada satu titik yang pasti gitu loh untuk per batangnya ini. Jadi bisa aja nih batang U yang gede ini tuh dia menggambarkan dari umur 29,5 sampai 32 tahun gitu. Jadi kayak sebenarnya untuk histogram ini dia per barnya ini dia nggak cuma mewakili satu apa sih kayak satu kategorik data atau satu nilai yang ada di x-axis. Sedangkan kalau histogram tuh bisa interval kayak yang gue sebutin sebelumnya di awal ya. Nah, kayak di sini kan nih kayak ya mungkin sama lah ya kita. Kayak gini juga kali ya. Jadi dari tahun ke tahun, terus ini waktu SMP kayak cinta monyet, terus ya dan selanjutnya ini terjebak ke friend zone ya. Selanjutnya nih ada masa-masa hampir nikah juga. Ya istilahnya ini kayak pasti kayak perkembangan relationship dari seseorang ya. Oke, kayak yang gue sebutin tadi, judulnya masih boring ya. Kayak judulnya masih boring dan terlalu akademis itu. Dan
redundant juga sih, sama soalnya udah tergambarkan di sini kan, kita udah lihat nih di sini juga, bahkan dia ngasih tahu nama, ibaratnya kayak nama dari y axis-nya tuh intensity of relationship, jadi X juga udah ada di sini, jadi kayak redundant juga, dan judulnya boring juga. Terus perlu kita ganti dengan kayak judul yang lebih menarik atau mungkin lebih nyeritain suatu story atau poin. Nah, ini contohnya ya. Ini kayak hasil akhirnya. Sorry. Jadi judulnya My Relationships Have Increased in Intensity and Length Over Time. Jadi dia tuh pengen nyampein poinnya adalah dari umur ke umur tuh selalu ada peningkatan dari intensitas dan kayak lamanya suatu relationship gitu. Di sini dia ngasih subtitle juga. Ya, ini sama sih, poin-poinnya sama kayak yang tadi gue sebutin. Jadi better. Terus nah selanjutnya nih, biasanya ini kesalahan ketik yang di apa sih kayak yang biasanya dilakuin sama orang-orang ketika menggunakan pie chart. Nah, di sini di Microsoft Excel sendiri kan sebenarnya tampilan pie chart tuh ada banyak ya, ada yang 3D dari atas, ada 3D dari samping, ada yang 3D dari depan, ya ada yang 2 dimensi juga, and many more. Nah, jadi di sini gue suggest better untuk pakai pie chart yang kayak biasanya aja, yang 2 dimensi. Dan ada kayak menunjukin itu tuh menggambarkan apa dan berapa persentasenya atau angkanya. Kenapa? Soalnya kalau misalnya kasusnya gini nih, ini kan teman-teman bisa lihat ya. Langsung aja deh. Jadi teman-teman bisa lihat, ini kan salah satu kayak tampilan default pie chart di Microsoft Excel ya, 3D dari depan. Nah, sini kita bisa lihat kan sebenarnya antara item A sama item C itu item C itu sebenarnya lebih dari setengahnya item A nggak sih? Ya kan ya? Kayak item C itu sebenarnya lebih dari setengahnya item A. Nah, tapi setelah kita rubah jadi kayak gini ternyata, atau 2 dimensi, ternyata item C ini lebih lebih kecil dari setengahnya item A. Jadi kayak bisa bikin kayak orang-orang atau audiens yang lihat tuh kayak miss gitu loh. Ya, kelihatan ya ini. Oke, next. Dan bahkan untuk item D, sorry, untuk item D sama item B, sebenarnya kalau di 3D ini kan kelihatannya sebenarnya nggak sama ya, masih gedean yang item D kan. Dan ternyata setelah dibikin 2 dimensi, ternyata sama. Jadi kayak 3D pie chart tuh kayak bisa bikin miss atau mengaburkan kayak faktanya gitu. Oke, terus selanjutnya next. Ya, ini sama sih, gue pengen nunjukin kayak kesalahan yang biasanya dilakuin sama banyak orang. Bukan kesalahan sih, kayak ada yang kadang suka bikin miss dan poinnya nggak sampai. Nah, ya sama sih, ini di sini kayak bawahnya juga kan kayak banyak space yang kosong gitu kan nih di bagian bawah sini. Jadi balik lagi mungkin ntar ada kayak penurunan skala dari x-axisnya. Terus judulnya juga masih boring, masih redundant juga. Hmm, terus juga untuk judul x-axis sama y-axisnya masih belum apa sih istilahnya, kayak belum sewarna gitu. Jadi kalau langsung gue next ya. Nah, jadi di sini kayak lebih kelihatan, dan di bawahnya tuh kayak nggak nyediain space kosong terlalu banyak gitu loh. Kayak yang tadi kan kayak bawahnya ini sebenarnya kayak ibaratnya kayak space kosong terlalu terlalu gede sih.
Nah, di sini, nah, oh ya, karena di sini dia pakai y-axis-nya ada 2, ini juga bisa bikin miss kan. Kayak sebenarnya tuh yang untuk bar chart ini sebenarnya dia ngelihat y-axis-nya ke yang sebelah kiri atau sebelah kanan sih, kan kita nggak tahu kan. Nah, untuk yang line chart yang oranye ini dia sebenarnya y-axis-nya yang kanan atau yang kiri. Jadi better dibikin warna yang sesuai sih, kayak ini kan karena ini warnanya oranye karena emang y-axis ini untuk nunjukin kayak referensi dari line chart ini. Dan judulnya udah kayak mewakili cerita atau poin yang pengen disampaikan ya. Jadi kayak maksudnya adalah kayak penghasilan per pegawai Google tuh meningkat ketika headcount-nya di triplein atau 3 kali ini. Oke ya, jadi mungkin udah angka poin-poinnya yang mungkin next bisa bikin tampilan grafik teman-teman better ketika mungkin present ketika mau sharing insight atau mungkin for business. Oke, next ini overall sama sih. Nah, cuman kalau untuk ini dia dibikin kayak lebih kayak ada timeline buat cerita gitu. Jadi kayak ada poin-poinnya. Oh ya, dan untuk mungkin kalau di PowerPoint atau ya di PowerPoint ya bisa bikinnya ya. Untuk bikin deck atau PowerPoint, untuk bikin misalnya kayak yang tadi nih, eh, pasti kayak ini. Ini sebenarnya bisa dibikin pakai text box biasa sih ini. Kayak pengen bikin ibaratnya legendnya tuh di setelah garis-garisnya gitu. Ini bisa pakai text box biasa. Oke, ini untuk garis ini udah disediain fungsinya sih di Excel. Terus, oke, ini untuk yang storytellingnya ya. Ini untuk dia storytelling dari per jangka waktu gitu. Jadi presentnya lebih enak sih. Ya ini lagi-lagi pakai textbook kayak ini sebenarnya. Terus ini bikin line sendiri. Oke, terus next. Ini untuk Airbnb. Masih sama sih problemnya. Pasti biasanya, ini padahal dapetin grafik-grafik ini dari kayak website-website yang apa sih sebenarnya udah ibaratnya kayak valid dan apa sih istilahnya kayak bonafit gitu loh. Jadi bukan kayak dari website yang ecek-ecek nih, gue dapetin dari Business Insider sama satu lagi apa gitu. Jadi tampilan grafiknya tuh masih kayak apa sih masih banyak problem dan kurang bisa dipahamin gitu loh. Nah ini untuk kayak hasil akhirnya ya dari sebelumnya ini dan setelahnya ini. Jadi kayak cerita yang pengen kita tekenin atau poin yang pengen kita sampaikan itu lebih nyampe gitu. Dan grafiknya itu bisa kayak bercerita lebih kan ke audiensnya. Oke, that's all. Next kita masuk ke machine learning ya. Ini gue udah berapa menit sih? Gak ada menit nih. Oke, next langsung ke machine learning ya. Oke. Oke, first of all, machine learning teman-teman udah tahu ya. Machine learning itu salah satu bagian dari artificial intelligence. Jadi dia kayak ibaratnya udah kelihatan dari judulnya sebenarnya kayak mesin yang belajar ya. Oke, next. Kita langsung aja. Nah, jadi untuk bisnis modelnya itu sebenarnya atau alurnya tuh kayak gini. Untuk ngelakuin machine learning ini. Jadi yang pertama raw data atau data mentah, terus ke preprocessing.
Nah, di preprocessing ini ada missing value, ada outlier detection, terus ada kayak perlakuan ke categorical data, entah mau hot encoding atau mau dummy, it's okay. Terus sini ada normalization, atau nama istilah lainnya tuh kayak standardization atau scaling ya. Jadi sebenarnya nih normalization tuh ada nama lainnya kayak scaling atau standardization. Terus mungkin bisa juga mau pengen binning atau feature extraction atau pengen kayak ngasilin variabel baru dari beberapa variabel gitu. Itu dilakuin di preprocessing ini. Oke, terus selanjutnya train model. Nah, sini ada train model dan test model. Sebenarnya untuk kayak cut off penentuan kayak mana sih yang sebagai data training dan mana sih yang sebagai data testing tuh itu kan ada dua metode ya, ada holdout sama k-fold cross validation. Jadi di sini train kayak ibaratnya di sini kita minta mesinnya untuk belajar atau ibaratnya kayak kita ngasih kondisi sama hasilnya gitu. Jadi kita pengen mungkin mesinnya ibaratnya pengen mengklasifikasikan mana sih email yang spam, mana yang enggak. Nah, jadi di situ kayak kita nyediain datanya juga harus sesuai sama tujuan kita. Yaitu kayak tadi misalnya kita kan pengen nunjukin itu semua atau enggak, berarti kita juga harus nyediain kayak ibaratnya kayak hasilnya atau labelnya. Ini untuk itu untuk supervise ya. Train model supervise karena di sini ada tes. Jadi ini untuk yang supervise dan untuk tes ini testing ini juga ada bentar ada untuk classification ada confusion matrix, ada matrix yang lain juga untuk mungkin ntar ngecek kayak seberapa bagus sih performa dari model kita. Dan untuk comparison juga kan mungkin ntar kita nggak cuma pakai satu algoritma atau metode machine learning yang sama kan, pasti mungkin ada beberapa dan kita pengen kayak compare dan bahkan nggak cuma sampai metode ya, bahkan selain metode atau algoritma tadi bahkan sampai kayak isi dari parameternya juga kita buat beda-beda gitu. Jadi bisa aja ntar mungkin SVM dengan parameter yang lain, terus ntar SVM dengan parameter yang lainnya lagi juga gitu. Jadi kayak bahkan ada comparison per parameter juga ntar. Nggak cuma per metode atau algoritma juga. Jadi sebenarnya nggak paling juga sih sebenarnya kayak yang menurut gue paling lama atau paling susah sih di comparison itu sih. Nah, terus untuk evaluation ini ada tadi yang gue sebutin ada kayak ntar ada matrix gitu, ada conversion matrix lah untuk classification, ada matrix yang lain, ada mungkin ngecek error, ini kayak ada accuracy, recall, precision, F1 score, ROC, OC score gitu, ntar ada log loss, ini index, F1 score, ini udah disebutin tadi ya. Ini ada MSE untuk error-errornya sama MAPE, dan sini ada tuning parameter juga ya. Oke, terus ke prediction. Oke, next. Nah, sebenarnya machine learning ini tuh terbagi jadi ada supervised, unsupervised, sama reinforcement learning. Untuk supervised sendiri itu ada apa sih istilahnya kayak fungsi atau tujuan gitu emang kayak yang pertama itu ada klasifikasi. Kita misalnya tujuannya pengklasifikasi berarti metodenya yaitu ini untuk tujuannya regression atau predict atau forecast itu metodenya ini. Sebenarnya nggak terbatas sama yang gue list di sini ya. Sebenarnya masih ada banyak lagi yang lainnya. Jadi ini untuk gambaran aja sih, ntar bakal ada penjelasan lebih detail lagi setelahnya. Learning ada yang unsupervised juga. Supervised tuh intinya berarti kayak data trainingnya itu ada labelnya. Jadi ada kayak hasil keluarannya kayak yang tadi gue sebutin yaitu kayak spam email.
kita pengen klasifikasi email itu spam atau enggak, kita harus sediain data training yang ada label atau outcome-nya. Kayak misalnya email yang ini dia tuh spam atau bukan, gitu-gitu. Ntar itu kita kasih ke mesinnya, terus biar mesinnya belajar ketika kondisinya gini, dia emailnya spam atau enggak. Jadi kita ngasih hasilnya juga ke mesinnya itu biar ntar mesinnya bisa predik sendiri. Nah, terus yang satunya lagi adalah unsupervised. Jadi unsupervised ini dia nggak ada label atau outcome-nya. Bedanya sama supervised tuh yaitu tadi, jadi kayak nggak ada outcome atau labelnya gitu. Biasanya sih ini untuk yang tujuannya atau fungsinya itu buat clustering biasanya. Soalnya kita kan nggak tahu kan untuk outcome atau keluarannya clustering itu. Nah, terus ada reinforcement learning. Reinforcement learning ini lebih kayak di sini kita nggak perlu ada pasti kayak istilahnya kayak comparison atau kita milih model yang terbaik yang mana. Jadi kayak ntar mesinnya sendiri yang bakal milih. Jadi di sini ntar ada kayak semacam punishment sama reward. Jadi ketika mesin itu mendapatkan atau model yang dihasilkan oleh mesin itu menghasilkan performa segini, apakah dia bakal dapat reward atau punishment. Ketika dapat punishment mungkin ntar bakal kayak ngulang lagi, ntar mungkin berubah baiknya, terus dia ngejalanin lagi. Jadi dia bakal ngedapetin reward kalau misalnya emang hasilnya udah sesuai sama yang diinginkan itu. Jadi mesinnya kayak bakal milih model sendiri gitu. Oke, next kita masuk ke supervised learning. Oke, kayak yang tadi gue udah sebutin ya, supervised learning ini ibaratnya kayak satu hal yang membedakan banget sama supervised itu adalah adanya outcome itu, ada outcome atau label atau hasil itu. Ya ini contoh-contoh algoritmanya ya. Oke, next. Ya ini tujuannya atau fungsinya untuk regression tuh buat kayak estimate atau forecast atau ya itu estimate atau forecast. Terus untuk classification ini tujuannya kita pengen klasifikasi aja. Oke. Nah mungkin di sini gue bakal jelasin beberapa metode ya. Nggak semuanya sih, kayak dikit aja. Jadi untuk di sini adalah yang pertama logistic regression. Nah jadi logistic regression ini dia tujuannya adalah untuk klasifikasi. Cuman untuk logistic regression ini terbatas cuma dua klasifikasi atau dua hasil atau dua outcome aja. Jadi misalnya kayak tadi kan email yang spam atau enggak, itu kan keluaran cuma dua, antara spam atau enggak. Nah berarti dia bisa pakai logistic regression ini. Nah garis ini tuh adalah pemisah dari dua kategori atau klasifikasi tadi. Jadi misalnya satu itu adalah menunjukkan email spam, yang nol berarti enggak. Ya ini kalau digambarin pakai grafik, biasanya kalau gue pribadi sih kalau misalnya digambarin pakai grafik, lebih gampang nangkepnya ya. Kayak ibaratnya kita pengen tahu alur kerjanya dari setiap metode itu gimana. Oke, next. Yang selanjutnya adalah SVM, atau Support Vector Machine. Nah, kalau dia ini sama juga ya. Dia tuh ntar kayak bikin garis pemisah juga, kayak garis, kenapa disebutnya vektor support vector mesin adalah karena dia di sini ngandelinnya adalah garis vektor gitu. Jadi untuk membagi-bagi atau istilahnya mungkin kalau misalnya cache-nya sama kayak tadi, kayak email spam atau enggak, jadi kayak pingin misahin mana sih area email yang spam, mana yang enggak. Jadi dia bakal pakai kayak garis-garis itu. Dia bakal ntar bentuk pemisahnya tuh garis-garis vektor gitu, garis-garis lurus. Dan kalau ini garisnya nggak terbatas cuma satu ya, tergantung ntar bisa dua, bisa tiga. Ini untuk SVM, support vector mesin. Kalau gue ngingetinnya sih, yaitu tadi pakai vektor, berarti ada kayak garis pemisah yang bakal muncul untuk misahin dua klasifikasi ini. Oke, next selanjutnya adalah decision tree. Oke, untuk decision tree ini mungkin teman-teman udah sedikit familiar ya. Itu bentuknya kayak bagian pertandingan gitu.
Ya, untuk cara bacanya nilai A di sini lebih kecil dari B. Kalau misalnya iya, berarti dia bakal ke kiri. Kalau misalnya ternyata salah atau eh, ternyata A lebih besar dari B, berarti dia bakal jalan ke kanan. Itu terus sampai nemuin titik akhirnya. Itu decision tree. Oke, next ada unsupervised learning. Kayak yang udah gue jelasin tadi, dia tuh nggak punya label ya, nggak punya label atau outcome. Jadi emang nggak ada hasilnya. Yang kita, ibaratnya data yang kita kasih ke mesinnya tuh nggak ada hasil atau outcome atau labelnya. Ya ini algoritmanya ya, ada k-means, hierarchy clustering. Ini clustering yang bentuknya hampir sama kayak bagian decision tree tadi, cuman beda aja untuk alur kerjanya. Terus DB-scan ini density based. Oke. Nah, jadi gue mungkin bakal jelasin dikit tentang k-means ini ya. Soalnya mungkin di clustering ini sedikit udah ibaratnya udah umum gitu. Nah, yang pertama itu kita milih jumlah K-nya. Jadi K itu sebenarnya jumlah cluster yang kita pengen gitu. Jadi misalnya kita pengen dari data itu kita pengen ada 2 cluster, berarti kita K-nya itu 2. Pengen 3 cluster berarti K-nya 3. Itu terus-terusnya. Tapi ada satu metode yang mungkin lebih apa ya, lebih ibaratnya lebih valid gitu ya. Jadi kayak kita nggak asal milih, tapi sebenarnya kita di sini boleh juga asal milih gitu. Tapi ada juga metode yang buat kayak sebenarnya key berapa sih? Ibaratnya kayak titik key berapa di mana mungkin data itu kayak bisa terbentuk jadi berapa cluster gitu loh. Jadi mungkin lebih kelihatan lebih valid gitu soalnya ada metode pastinya gitu, nggak ngasal-ngasal milih gitu. Nama metodenya itu adalah elbow method. Elbow ya, kalau nggak salah elbow method. Jadi dari situ kita bisa tahu data itu tuh kayaknya berapa sih gitu. Nah, misalnya di sini kan 2 kan. Kayaknya 2. Nah, intinya clustering itu kita harus ngahamin centroid. Jadi centroid itu adalah titik tengah yang ntar bakal bergerak secara perhitungan ya. Jadi untuk pertama kali itu kayak kita naruh centroidnya tuh random aja di tengah-tengah dari dua ini, terserah. Nah, terus eh, kita hitunglah kayak setiap titik-titik ini ke masing-masing centroid gitu. Kalau untuk 2 dimensi sih makanya untuk ngitung jaraknya pakai rumus Euclidean ya. Jadi kayak misalnya dari sini ke sini, dari titik ini ke centroid yang merah dibandingin sama titik ini ke sini, kan pasti lebih dekat sini. Berarti dia masuk cluster yang ini. Itu semuanya dihitung semua titiknya. Kalau manually emang PR banget sih kalau titik-titiknya banyak. Tapi kalau misalnya udah pakai bahasa pemrograman atau pakai software atau tools gitu cepet sih sebenarnya. Gitu terus ntar ketika semuanya udah punya cluster masing-masing, terus kita hitung ulang titik centroid ini based on dari tadi anggota cluster yang tadi. Nah, kenapa disebutnya k-means adalah untuk menghitung centroid ini dia pakainya means atau rata-rata gitu. Jadi semua nilai dari titik yang masuk cluster itu dijumlahin semua terus di rata-rata. Nah, disitulah titik centroid kita selanjutnya. Terus kita ulang lagi tiap titik dia masuknya ke centroid mana gitu terus ntar nentuin centroid lagi, terus ntar nentuin setiap titiknya dia masuk cluster yang mana gitu terus sampai selesai. Sampai di mana centroid ini tuh nggak bakal bisa pindah-pindah lagi kalau kita ngitung rata-rata dari setiap titiknya. Pasti ntar ada suatu masa di mana centroidnya bakal tetap di situ, nggak bakal pindah-pindah. Oke, next. Nah, kalau misalnya linear discriminant analysis ini eh, dia sama pakai garis bantu juga sama kayak SVM tadi, cuman nanti di akhirnya adalah kayak bakal ditarik garis lurus atau garis tegak lurus 90 derajat ke garis itu. Jadi kayak gini, ntar ditarik ke sini, sini, sini. Jadi ntar kita nentuin clusternya based on garis
lurus ini. Jadi ntar kita makainya garis ini doang. Nah dari sini kita bisa lihat kan, kayak dari garis ini tuh kita lihat titik pisahnya adalah di sini. Jadi kayak semacam garis bantu gitu sih sebenarnya kalau untuk linear discriminant analysis ini. Oke, untuk next ya. Oke, untuk evaluation, oke ini tadi yang udah gue jelasin tadi. Ini untuk cut off training data test sama data training itu pakai holdout. Holdout tuh kayak kita nentuinnya random aja gitu. Cuman biasanya sih kalau nggak 70-30% ya 80-20 sih. Terus untuk kalau cross validation itu dia nentuin itunya sama juga, random juga. Cuman untuk pelaksanaan evaluation ini atau testingnya itu dia bakal kayak berputar terus gitu. Jadi ntar ada masanya di mana semua data tuh bakal ngerasain sebagai data training dan sebagai data testing gitu. Oke, selanjutnya ada matrix, terus ntar ada confusion matrix juga. Confusion matrix itu ini kayak true positif, false positif, false negatif, true negatif. Nah, jadi itu kayak true positif ini adalah kita bisa lihat di sini kayak kondisi yang sebenarnya itu dia positif. Tapi ketika dipredik setelah kita pakai model kita, diprediknya dia true positif juga, berarti dia namanya true positif. Itu terus kayak ini false negatif berarti dia nilai sebenarnya adalah positif. Cuman ketika kita predik lewat model, ternyata dia nilainya negatif, berarti salah kan? Jadi dia false negatif. Itu semua. Nah, terus untuk matriks yang tadi ada accuracy, precision, recall, F1 score, itu ini rumusnya ada di sini. Untuk akurasi ini kita bisa cukup melihat akurasi aja ketika jumlah false negatif sama false positifnya sama ya, kayak seimbang gitu. Kita cukup melihat akurasi aja cukup. Nah, kita ngelihat recall, kapan sih kita ngelihat recall atau sensitivity, yaitu ketika problemnya adalah di sini kita nggak pengen ada kejadian apa sih, kayak kita nggak pengen ada kejadian istilahnya kayak false. Ini biasanya untuk recall ini tuh biasanya dipakainya buat kalau misalnya kasus-kasusnya kayak penyakit gitu. Kayak misalnya corona nih. Kita tuh pengen predik kayak mana sih orang yang corona, mana yang enggak. Nah, kita tuh pengen ibaratnya di sini kita lebih milih kita salah ngedeteksi orang kalau orang itu sebenarnya dia sebenarnya nggak sakit tapi kita deteknya dia sakit corona gitu. Daripada kita ngedetek orang itu nggak sakit tapi sebenarnya dia aslinya sakit gitu loh. Makanya di situ kita saatnya ngelihat recall. Terus untuk precision tuh kita kalau misalnya pengennya itu adalah kita pengennya true positif. Kita lebih pengen positif, true positif, dan kita nggak pengen adanya kayak apa sih istilahnya kayak nggak pengen adanya false negatif. Kita lihat presisi. Kalau kita pengen true positif buat kayak misalnya kayak spam email tadi kan kita pengennya pokoknya pengen pembagian klasifikasi antara spam sama enggaknya tuh harus benar-benar kayak apa sih istilahnya harus benar-benar benar gitu loh, kayak nggak boleh ada kesalahan sedikit pun itu kita ngelihat presisi. Nah, kapan kita ngelihat F1 score tuh ketika tadi kan gue bilang kita cuma ngeliat akurasi ketika false negatif sama false positifnya tuh sama seimbang. Nah, ketika itu nggak seimbang tuh kita ngeliatnya F1 score, nggak ngeliat akurasi. Oke, next itu adalah population atau kayak ngitung errornya. Itu ada MSE, RMSE, MAE, MAP. Nah, kita pakai MSE itu ketika kita tuh nggak boleh pakai MSE ketika data kita atau variabel kita tuh nggak dilakuin scaling. Terus MSE ini juga terlalu sensitif sama outliers. Terus untuk MAE ini yang absolute error. Terus untuk MAP ini biasanya penggunaannya untuk di bidang-bidang bisnis biasanya. Soalnya di sini dia pakai persentase ya. Soalnya kalau persentase tuh pasti kayak lebih mudah dipahami sama orang-orang bisnis. Oke, that's all. Oh, kayaknya udah sore banget deh. Ini dikit lagi ya, mungkin gue kayak ngasih insight aja sih.
kayak pemanfaatan istilahnya kayak application dari machine learning itu sendiri di kayak real life gitu loh, kayak real application gitu, atau aplikasi di kehidupan nyata. Oke, ini sebenarnya materi yang gue bikin buat di data science sih, data science Indonesia ya. Jadi nggak apa gue share lagi di sini. Oke, jadi di sini ada beberapa bidang yang mau gue sampaikan, ada di bidang road travel, healthcare, sport, government, e-commerce, sama social life. Jadi kita mulai dari awal yaitu road travel. Nah, jadi di sini tuh kayak kita tahu ya, UPS ini dia kan kayak ibaratnya kayak JNE gitulah, dia buat kargo pengiriman barang gitu. Nah, dia tuh udah make teknologi di mana dia mempertimbangkan rute tercepat untuk nyampein barang itu. Bahkan dia tuh mempertimbangkan juga variabel cuaca juga. Jadi udah canggih banget ya, dia jadi nentuin rutenya tuh bisa bikin kayak paket yang kita pengen tuh sampai lebih cepat dengan mempertimbangkan jarak, terus tadi juga weather juga. Oke, terus yang selanjutnya, nah ada dari street light data, dia tuh bikin dia bisa ngedeteksi mana sih orang yang lagi, dia bisa ngedeteksi mana sih orang yang dia lagi naik mobil, mana dia yang lagi naik sepeda, atau mana dia yang pejalan kaki. Nah, dari situ dia bisa ngedeteksi mana sih jalan yang cuma bisa buat mobil doang, mana sih jalan yang buat pejalan kaki, ya gitu-gitu. Terus selanjutnya ada Uber Eats. Ini dia overall hampir sama kayak UPS sih, cuman ini dipakainya buat kayak GoFood, GrabFood gitu ya. Jadi buat biar lebih cepat nganternya. Oke, next itu ada healthcare. Itu oke, di sini Google dia bikin teknologi buat kedeteksi kanker payudara ya. Jadi biasanya sih kalau untuk penyakitnya gini dia biasanya pakai image processing itu, dan biasanya metodenya pakai CNN atau convolutional neural network. Terus untuk selanjutnya dari Clue dia bikin kayak aplikasi mendeteksi buat kayak forecast pasti kayak siklus menstruasi dari perempuan ya. Jadi dia bahkan bisa sampai nge-track moodnya juga. Keren sih, keren. Terus ada Ongkore Medical, dia bikin kayak cancer care recommendation, dia kayak mungkin bikin kayak semacam expert system gitu ya. Jadi dia bisa ngasih diagnosis dan bahkan kayak rekomendasi gitu pengobatan yang kayak istilahnya dibutuhin sama suatu pasien gitu. Terus selanjutnya di bidang olahraga atau sport, yang pertama ada Liverpool. Ya, gue bukan dukung Liverpool ya, sorry. Itu ada dia ibaratnya dia make teknologi machine learning ini buat kayak pertimbangan dia mau beli pemain gitu. Jadi kalau nggak salah sih dia makainya tuh based on data running, kecepatan running orangnya, terus jumlah pasnya, kekuatan shootnya, gitu-gitu. Jadi dia predik kayak orang apa ibaratnya pemain ini bakal sukses di masa depan atau enggak itu. Apakah dia pemain yang harus Liverpool beli atau enggak itu. Jadi buat make decision. Oke, kalau halnya ada basketball coaching sensor. Jadi di sini dia kayak pakai kamera juga sih di ring basketnya. Kayak dia bisa ngasih tahu atau ibaratnya kayak ngasih saran gitu buat perbaikan mungkin buat orang-orang yang lagi masih latihan shooting gitu ke ring basket. Nah, terus selanjutnya dipakai juga di British Olympic Rowing Team. Ini mungkin masih kayak tim Olimpiade mendayungnya Inggris ya. Jadi dia mungkin buat kayak memperhitungkan berbagai faktor ya. Di sini ada longitudinal weightlifting,
terus biomekanik sama other physiological data. Buat kayak perkembangan buat kayak predik perkembangan dari atletnya. Okay, next. Selanjutnya itu ada di bidang government ya. Itu ada yang pertama data driven crime prediction. Jadi dia bikin kayak semacam buat predik apakah dia orang yang berisiko melakukan kejahatan atau enggak. Jadi mungkin berdasarkan data-data demografi gitu ya. Terus selanjutnya ada face recognition in ID database. Nah ini dia udah make kayak face recognition buat memastikan apakah kartu identitas yang dipakai itu apakah benar-benar orang yang pakai kartu itu adalah orang yang ada di kartu identitas itu. Terus selanjutnya ada buat evading tax evasion. Jadi di sini dia lebih kayak ke fraud detection gitu buat kayak pelanggaran tax. Oke, selanjutnya ada di bidang e-commerce. Sovereign dia bikin automated advertisement. Jadi mungkin dia bikin kayak semacam bot atau mesin ketika dia pengen kayak naruh ads misalnya di satu website baru gitu. Jadi mungkin dia bikin semacam decision support system ya. Jadi dia make decision apakah web ini worth it buat dipasangin ads atau enggak. Terus ada Instagram personalized marketing. Ini mungkin udah paham ya, kayak udah sering pakai juga kan. Jadi kayak ibaratnya di sini dia bakal ibaratnya ngasih ibaratnya kayak sponsor-sponsor based on dengan kayak demografinya gitu, age sama education. Terus selanjutnya ada Airbnb. Jadi dia bisa nemuin mana sih kayak area yang ibaratnya bisa jadi tempat yang peak atau mungkin jadi lokasi potensial pasarnya Airbnb gitu. Oke, selanjutnya ada dari bidang social life. Itu untuk Tinder. Nah, ini dia ibaratnya buat kayak masang-masangin gitu sih, masang-masangin orang. Mana sih yang kira-kira orangnya misalnya E sama B itu kira-kira cocok atau enggak gitu. Bahkan kalau nggak salah dia sampai bikin angkanya gitu loh. Misalnya si A sama si B itu dia match-nya berapa persen gitu. Apakah 70% atau bahkan mungkin 90% gitu. Terus selanjutnya di Facebook tuh mungkin sama kayak yang di LinkedIn kali ya. Jadi kayak dia bisa ngasih rekomendasi orang-orang yang mungkin kita kenal gitu. Oke, ini the last, that's all. Oke, that's the last. Oke. Mungkin kalau misalnya ada kayak pertanyaan, feel free aja buat tanya. Terus kalau misalnya ada suatu miss atau ada yang salah, tuh sorry banget. Makasih yang buat udah merhatiin dari awal ya. Thanks, that's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini ada yang mau tanya teman-teman semua. Sorry, tadi saya ketiduran, Rick. Tadi yang bukan Jati ya. Santai. Sampai di sini sampai gelap nih. Waduh. Gue gak sadar udah gelap. Posisinya di mana itu? Gue di kamar rumah sih. Oh, di Jawa Timur ya? Purwokerto. Oh, berarti sana udah itu. Udah apa namanya? Udah buka? Ya, udah traweh. Udah lebaran ya. Cepet banget. Gue mau nanya dong, Oke, coba Jati nanya apa? Kalau visualisasi data untuk transkripsi gitu ke karya tulis ilmiah itu boleh nggak pakai judul yang nggak boring dan kreativitas kayak pasang penjelasan timeline kayak tadi gitu? Oke, kalau yang pernah gue ini based on my experience, ini bukan skripsi tapi ya kayak semacam apa sih, kayak competition gitu buat paper. Tuh gue pernah dibilangin sama jurinya gini sih, kayak ibaratnya
waktu itu dia bilangnya adalah gue nggak explain kalau itu kenapa alasan gue bikin kayak gitu sih, nggak yang kayak gue jelasin kayak tadi gitu. Jadi gue itu cuma terima komen aja, gue nggak bisa nyanggah atau ngasih alasan gue kenapa gue bikin grafik yang kayak gitu. Terus dia bilang katanya ini kayak nggak sesuai sama kaidah atau apa gitu, pokoknya kayak nggak sesuai sama kayak aturan bikin. Soalnya kan kalau aturan bikin grafik dibuat penelitian kan emang ada aturan kayak apa sih, kayak ada aturan bakunya kan, misalnya kayak harus ada legendnya, harus ada nama gambarnya, harus ada nomor gambarnya, harus ada nomor grafiknya gitu-gitu. Pokoknya yang gue simpulin sih kayak gitu sih, untuk kayak buat research itu kayaknya enggak deh, riset atau mungkin akademis gitu kayak enggak. Tapi mungkin kalau untuk sekedar present di depan teman-teman atau di depan dosen kayaknya sometimes nggak apa-apa sih. Cuman untuk yang hal-hal yang tertulis kayak gitu kayaknya, atau riset-riset gitu kayaknya enggak deh. Itu yang gue alamin sih. Ya, Mungkin teman-teman di sini ada yang mau nanya, yang lain. Oh ya, ngomong-ngomong, Arik kan juga pernah bikin apps ya. Apa sih namanya? Itu detection ya? Apa namanya? Kebakaran detection ya? Apa dulu waktu Oh di iya, iya. ke IPB. Nah, coba jelasin deh. Kok bisa apa namanya bikin apps itu diambil dari data Twitter, kemudian bisa ngedeteksi kayak itu, gimana caranya? Sampai Arik sampai mendeploy modelnya itu kan ya. Nah, itu Ya. Jadi sebenarnya itu waktu itu terinspirasinya dari awalnya dari penyakit sih. Awalnya tuh dari penyakit gitu, penyakit kayak misalnya demam berdarah gitu-gituan. Awalnya tuh gue pernah lihat riset di mana dia bikin ya semacam dashboard visualisasi juga sih kayak gitu. Dia bikin ngedeteksi kayak persebaran penyakit. Waktu itu penyakit apa ya? Gue lupa, penyakit malaria atau apa gitu. Jadi persebaran penyakit malaria tuh udah sampai mana gitu loh. Soalnya kan emang penyakit malaria tuh kayak ada efek spasialnya juga kan. Jadi pasti per daerah juga perlu was-was gitu kan, karena emang ada efek spasialnya. Itu satu. Terus gue kayak awalnya terinspirasi dari situ gue. Terus akhirnya gue bikin buat kebakaran ini. Itu karena bukan setelah sih, kayak itu juga. Oh iya, ada juga sebenarnya satu lagi itu riset tentang, tapi dia pakainya banjir ya. Cuman kalau banjir ini kan dia nggak pakai titik kan, banjir kan area. Jadi akhirnya gue mikir bahwa kayaknya untuk misalnya pakai data Twitter banjir tuh kayaknya agak susah. Terus akhirnya gue pakai disaster yang lain, yaitu kebakaran. Dan akhirnya ya udah, terus gue tambahin fungsi-fungsi yang lain, kayak misalnya ada warning systemnya, ada alertnya juga, ada buat reportnya juga gitu. Oh, oke. itu ngambil datanya pakai Twitter. Gimana? Ngambil data kebakarannya pakai data apa, yang Pakai data kebakaran? pakai data Twitter streaming, lewatnya pakai streaming Oh, biar kayak up to date gitu, biar terus kayak ibaratnya up to oh date jadi gitu. robotnya orang yang nge-tweet gitu. Jadi kita masuknya lewat API-nya Twitter sih. Jadi kita real time gitu, narik data dari Twitter terus-terusan. Jadi tuh gue waktu itu udah sampai sekitar 1 bulan, enggak sih, Oh iya, sekitar makanya itu 2 pentingnya minggu, 3 API-nya minggu. Twitter ya. Iya. Oh iya, BTW itu menjadi juara 1 ya, Rick ya, di pas waktu lo. Keren Ya. itu. Oh ya, teman-teman di sini ada yang mau nanya? Apa udah pada ngerti semua ya? Mas Sony ini termasuk pembicara kita. Mungkin Mas Sony juga mau nanya? Cukup. Cukup. Kalau udah cukup semuanya, mari kita akhiri pertemuan kali ini.
Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua yang udah ikut ke sekolah, bukan sekolah ya, apa ya, training kali ini. Masalah training. Tapi gini teman-teman, kemarin kan saya bilang mau ngadain challenges untuk kalian apa namanya buat itu sebuah mungkin postingan di Instagram atau di Twitter atau dimanapun lah di sosial media kalian tentang acara ini. Tapi karena mungkin dari kalian ada yang keberatan atau gimana gitu ya, mungkin challenges-nya akan di cancel kali ya. Soalnya ini juga kalian banyak kesibukan kan untuk mempraktekkan juga mungkin perlu waktu kalian. Nah, mungkin di lain waktu aja untuk mempraktekkan sendiri-sendiri teman-teman. Nah, mungkin dari sini kalau nggak ada lagi pertanyaan dan dari pembicara juga sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mewakili dari tim Masalah Akademi dan bersama dengan Zakat Sukses. Terima kasih. Oh ya, kalau kalian ingin bagian dari harta teman untuk korban COVID-19, gue dipersilakan. Dan saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.